Warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling lah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi Yang doa siapa sih, Desa? wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asis ada ya? Para alim, para kiai, para pembimbing, keluarga besar Yayasan Al-Huda serta jamaah peserta umroh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah sehingga bisa untuk datang ke bait sucinya serta makam nabinya yang terkasih Nabi Muhammad SAW. Itu tidak semua orang bisa, bukan karena alasan ekonomi, tapi semua atas qadarullah, atas takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berangkat pada hari ini, harinya hari Jumat. Ada kewajiban yang harus kita jalankan, yaitu sholat Jumat. Bagaimana fikih menjelaskan itu? Kalau berangkatnya hari Jumat, keluar dari rumah sebelum fajar, maka boleh tidak sholat Jumat, diganti sholat dulu. Tapi ini kan berangkatnya jam 7 atau jam 8 ini, maka tetap kewajiban sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Nah, ketika nanti sholat Jumat, boleh asalnya dijamak. Jadi sholat Jumat sekaligus niat menjamak sholat asal jamak takdim, itu boleh. Yang ketiga, karena umroh ini berkaitan dengan ibadah, alhamdulillah di PT Al-Huda ini dibimbing baik yang dari tanah air kita maupun yang di sana oleh para kiai, para ustadz yang jelas sudah teruji kemampuan dan keilmuannya secara ahlu sunnah wal jamaah. Sebab faman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal ibadah tanpa didasari ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Bukan berarti seperti ini. Yang penting sudah saya jalankan, diterima enggak urusan Allah. Oh enggak. Kalau urusan ibadah, pastikan dulu sah dan tidak. Kalau sudah sah, semoga diterima. Kalau tidak sah, ya nggak mungkin diterima. Oh enggak sah kok. Pastikan dulu sah. Umroh ini ibadah. Karena ibadah jarak jauh, maka ada serangkaian ibadah yang perlu kita pahami, seperti tadi cara sholat jamak, sholat qashar, ketentuannya dan seterusnya. Itu perlu ilmu. Kalau sudah pakai ilmu berarti sah dan batal. Kalau sudah sah, semoga diterima. Yang keempat, ibadah haji ini ibadah yang tertua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai Sodri Basari. Ka'bah itu bangunan tertua, maka disebut Bakkah. Seluruh para nabi yang jumlahnya 124.000 semua pernah haji. Saya baca dalam Bible Perjanjian Lama, dalam Mazmur, kalau dalam bahasa orang Kristen Mazmur, dalam bahasa kita Zabur, itu bilalah. Bible sekarang masih ada tulisannya. Ada satu kalimat yang mereka nggak bisa menerjemahkan. Saya baca Bible yang biasa dibaca di gereja-gereja mereka, bahwa Nabi Daud suatu saat dia melakukan ritual ibadah. Kalau dalam bahasa Bible itu ibadah Paskah pondok Daud di lembah Bakkah. Nah, mereka tidak bisa terjemahkan itu.
lembah Bakkah, ditulis Bakkah. Ternyata lafaz Bakkah ada di Al-Quran dan itu Mekah. Dan ini nyambung dengan keterangan Nabi SAW. Seluruh para nabi pernah haji, pernah ziarah ke Mekah. Maka jangan bayangkan nanti ketika kita tawaf, itu lingkungan tawaf tanah yang pernah diinjak oleh 124 ribu nabi. Pasti mengandung barokah. Sehingga harapannya setelah umroh apalagi haji ya, tumbuh rasa malu. Kaki kita pernah bersentuhan dengan telapak kaki 124 ribu nabi. Sehingga saya malu dong, sudah pernah ke sana. Kaki ini kalau mau dijalankan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi manusia, malu, menunjukkan rasa malu pada Allah. Yang kedua, seluruh para ulama 14 ada, Kanjeng Nabi, para sahabat, imam-imam madhab, kita orang ahlu sunnah, orang sunnah pasti tahu Syaikhul Qadir, Imam Syadili, itu semua pernah menginjakkan kakinya di luar uang. Betapa luar biasanya kita diberi kesempatan oleh Allah, kaki kita ini bisa menginjak tapak jelasnya mereka. Yang ketiga, ketika kita berdiri di Mekah, di luar Mekah, jangan bayangkan kita berdiri di hadapan miliaran umat Islam. Umat Islam sebenarnya semua sholatnya berhadap ke Ka'bah, ke kiblat. Kita sedang berdiri di sana, subhanallah. Dan di sana satu area yang dikatakan oleh Nabi, sholat satu rakaat di sana pahalanya 100.000 rakaat. Di luar Makkah. Di Madinah 10.000 kali, di Masjidil Aqsa 1.000 kali. Tapi jangan pakai matematika, pakai kalkulator. Pak Kiai, saya sholat di Makkah 7 hari, satu sholatan 100.000, sholat isya 4 rakaat berarti 400.000, kali jamaah berarti 27, belum sunahnya, kali seminggu. Kalau saya pulang berarti saya pray udah sholat. Jangan pakai hitungan seperti itu. Jangan lupa kalau di sana sholatnya 100.000 rakaat, berarti kalau ngerasani orang yang berkali lipat juga. Kalau berbohong berkali lipat juga. Nah, maka beres ini. Ciri-ciri ibadah diterima, umrohnya diterima, hajinya diterima, puasanya diterima. Ciri-cirinya semakin ringan beribadah, semakin berat melakukan dosa. Yang kedua, aromanya wangi. Wangi itu bagaimana? Ya kan ibadah semakin ringan, hubungan sesama manusia semakin baik. Ini umroh berkali-kali, ini utang atau bayar. Nah, ini menandakan umrohnya tidak sah atau tidak diterima. Alhamdulillah semakin baik, alhamdulillah semakin baik. Kalau ibadahnya diterima, insya Allah kalau ikut para pembimbing dengan baik, di samping sah ada kiat-kiat terlebih diterima ibadah. Yang keempat, tadi saya tanya sama Pak Kiai Judin, Pak Ustaz Ilyas, ini rombongan ke Madinah dulu Ustaz ya, kepala Mekah, Madinah. Mulai sekarang diniati teman-teman, niat ziarah ke Kanjeng Nabi, ya, niat ziarah ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berkata, menghormati tamu itu bagian dari ibadah. Kira-kira kalau Kanjeng Nabi yang ditamoni bagaimana? Sebaik-baik tuan rumah. Kalau kita niat bertamu kepada Rasulullah, ziarah ke Rasulullah, niat pertama itu, insya Allah di Mekah Madinah enak. Walaupun musim dingin, musim panas tidak masalah. Yang mengenakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketemu hal-hal yang tidak enak. Dan fadilah keutamaan ziarah kemakaman Nabi mengatakan, man zaroni ba'da mati faka'anna ma zaroni di hayati, wa man zaroni di hayati wajah betul suka. Barang siapa yang ziarah kepadaku setelah aku mati, sama seperti saya masih hidup. Dan ziarah kepadaku masih hidup, wajah betul suka. Wajib orang itu mendapatkan suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
pesan terakhir, sebaik apapun sistem, ya, sepintar apapun kiainya, pemimpinnya, tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada sistem dan ketaatan dengan semua. Maka hakun bilalillah yang ribul batil begitu. Kebaikan yang terorganisir, kejahatan terorganisir kalah, bisa mengalahkan kebaikan yang terorganisir. Maka selalu koordinasi supaya fitur yang hasanah, perjalanannya enak, sah dan diterima, wabil akhirati hasanah, mendapatkan pahala yang berlipat, kemudian juga mendapatkan aura kebaikan sehingga sampai di bawah terakhir. Mungkin ini yang kita sampaikan. Selamat menempuh perjalanan. Semoga senantiasa dilindungi Allah oleh Allah, berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, dilancarkan semua urusannya, mendapatkan umratan makbulatan, wasakyan masykurah, warijawatan martadu. Demikian, Allah